Selamat malam dulur, selamat pagi, selamat siang. Saya harap kalian semua, sahabat-sahabatku semua yang masih setia di channel kita ini tetap dalam kondisi yang baik. Itu harapan saya. Masih tetap semangat untuk berkreasi dan beraktivitas. Untuk kali ini ya, ini merupakan pekerjaan yang belum selesai-selesai ya teman-teman. Ini sudah tertunda beberapa hari kemarin-kemarinnya. Dan sekarang sebenarnya ini sudah tahap-tahap akhir ya. Karena untuk setting atau penataan atau perpaduan dari rangkaian-rangkaian yang saya gunakan, dari tone control, echo reverb dan penguat mic-nya ini sudah sama-sama balance, sudah sama-sama seimbang, dan hasil suaranya pun juga sudah bersih, tidak ada noise ya teman-teman. Tetapi pada akhir-akhir penyelesaian saya mendapatkan kendala yang sangat sulit, yaitu kendala masalah osilasi yang terjadi pada power amplifier yang saya gunakan ini. Nah, tentunya teman-teman pasti mendengar masalah atau istilah osilasi pada power amplifier ataupun pada SMPS. Osilasi itu adalah sebuah gangguan frekuensi atau intervensi frekuensi yang menyebabkan frekuensi kerja PWM pada kelas D amplifier itu menjadi kacau atau tidak stabil seperti itu. Yang mana jika dibiarkan pasti akhirnya MOSFET yang akan menjadi korban. Osilasi atau gangguan frekuensi yang sangat tinggi itu biasanya hitungan detik saja pasti akan membuat MOSFET yang kita gunakan itu jebol atau door seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan senior kita bahwa gangguan utama yang menyebabkan MOSFET itu mati adalah masalah osilasi. Jadi seperti apa sih osilasi itu? Intinya osilasi itu adalah gangguan atau getaran frekuensi PWM yang sangat tinggi, yang intinya mengacaukan frekuensi PWM yang bekerja pada power amplifier kelas D-nya, sehingga hal itu menyebabkan ketidakstabilan amplifier yang mana akhirnya pasti MOSFET, IC dan lain-lain akan menjadi korban. Nah, di sini saya sudah mengalami ya teman-teman. Ini sebenarnya sudah enak, sudah nyaman masalah audio. Namun amplifier D900 ini ya, yang saya bikin satu pendingin stereo antara amplifier A dan B. Jika saya sambung bersama-sama untuk inputnya seperti ini teman-teman, dia mengalami osilasi, ditandai biasanya dengan indikator klip yang menyala meskipun volume ditutup ya teman-teman. Seakan-akan power amplifier itu terjadi kelebihan ripple yang sangat tinggi, yang mana ditandai oleh resistor snubber yang 10 ohm itu menjadi panas sekali teman-teman. Tak lama dari itu biasanya MOSFET langsung door. Nah, namun jika untuk yang ini ya teman-teman, ini adalah power A dan B, sedangkan yang terhubung ke speaker itu adalah power amplifier yang B, yang ini teman-teman. Termasuk yang saya sambungkan ke probe oscilloscope itu adalah amplifier yang B ini. Nah, jika pada input power amplifier yang A saya cabut,
maka tidak terjadi osilasi, artinya power amplifier bekerja dengan normal. Seperti itu. Namun jika inputnya saya sambung seperti ini, jadi masing-masing power A dan B ini sama-sama input tersambung, maka itu langsung terjadi gangguan osilasi. Nah, sekarang kita akan coba intip melalui osiloskop ya teman-teman, seperti apa sih bentuk gangguan osilasi pada power amplifier, seperti apa bentuk gelombangnya. Oke, kita coba nyalakan ya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk input tidak saya sambung dulu ya teman-teman. Kita akan melihat dulu bentuk frekuensi PWM yang stabil, yang normal, seperti itu teman-teman. Jadi dalam posisi seperti ini, amplifier itu normal sekali, tidak ada panas atau ripple yang berlebihan, seperti itu, normal sekali. Namun jika saya pasang inputnya, pasti akan terjadi gangguan osilasi tersebut. Nah, ini sekali lagi, untuk power yang saya ukur adalah power yang B, yang juga tersambung pada speaker juga power yang B. Nah, jika saya coba output turn control, ini sudah tersambung ya teman-teman. Artinya suara Bluetooth sudah masuk ke kontrolnya, seperti ini. Jadi power B tersambung input ke tone control dan tersambung ke speaker. Seperti ini bentuk gelombangnya. Gelombang seperti ini. Dan sekarang kita akan coba sambung input yang power A. Kita lihat. Nah, seperti itu teman-teman. Nampak indikator klip langsung menyala, dan resistor snubber 10 ohm ini dia langsung panas. Dan kita akan lihat bentuk perubahan frekuensinya. Nah, ini posisi normal, dan ini posisi bentuk saat terjadi osilasi. Seperti itu teman-teman. Bahkan pada suara speaker pun dia ada gangguan, seakan-akan ada suara mendesis seperti itu. Panas sekali untuk air snubbernya. Jadi saya tidak bisa berlama-lama ya untuk mencoba menyambungkan input pada power yang A, karena saya tidak akan tidak akan menanggung kerugian, karena MOSFET-nya pasti panas dan jebol, pasti jebol seperti itu. Nah, terus pertanyaannya, kenapa bisa terjadi osilasi? Nah, sebenarnya untuk kasus yang ini teman-teman, osilasi itu terjadi bukan karena adanya kesalahan pada power amplifiernya, atau karena mungkin power amplifiernya tidak stabil. Tidak ya teman-teman, ini power amplifiernya kedua-duanya sama-sama sudah bagus, sudah sama-sama normal. Ini frekuensi PWM nya sekitar 250 kHz. Artinya sebenarnya permasalahannya bukan pada power amplifier, tetapi pada tone control yang saya gunakan. Seperti itu. Jadi teman-teman, jika ke depan
memiliki kasus yang serupa seperti ini, merangkai power amplifier yang lengkap dengan tone control atau penguat mic dan terjadi osilasi yang ciri-cirinya seperti ini teman-teman. Indikator grip menyala, terus resistor semua berpanas, itu terjadi osilasi. Jadi jangan operate powernya, untuk powernya jangan diutak-atik lagi. Yang penting saat dicoba satu-satu powernya itu normal. Kita harus melihat, mengurut ke bagian rangkaian-rangkaian yang digunakan, baik rangkaian penguat mic, rangkaian tone control, atau rangkaian penguat echo mungkin seperti itu. Dan tadi sudah saya urut ya, coba sambungkan, mencoba menyambungkan penguat mic saja ke power, itu normal saja, tidak ada masalah osilasi. Termasuk juga menyambungkan echo reverbnya juga tidak ada masalah. Tetapi pas saya menyambungkan bagian tone controlnya ini, maka terjadilah osilasi tersebut, teman-teman. Terus bagaimana? Ya mungkin karena ini sudah saya coba ya beberapa cara. Sudah memasang kapasitor tambahan untuk filter penguat op-amp-nya. Ini menggunakan sebentar. Menggunakan tone control seperti ini teman-teman. Nah, stereo Bivet TL074. Jadi menggunakan IC quad amp, quad op-amp 074, dimana ini untuk penguatannya 2 kali ya teman-teman. Karena pada IC TL074 itu memiliki 4 op-amp, jadi masing-masing kanal L itu 2 kali penguatan dan juga R 2 kali penguatan, seperti itu teman-teman. Sudah saya coba bermacam-macam cara untuk menghindari mengganti tone controlnya, karena ini perkabelan sudah rapi sekali teman-teman, namun tidak membuahkan hasil ya. Penambahan kapasitor elko, terus menurunkan gain penguatan op-amp-nya sampai rendah, ini saya coba, tetap saja meskipun suaranya sudah bagus. Kalau suara sudah bagus nih teman-teman, sama sekali tidak ada noise. Nanti kalau sudah rampung semuanya, pasti akan saya buatkan videonya. Meskipun pakai SMPS dan kelas D dalam satu box seperti ini suaranya betul-betul bersih. Namun ya itu, masalah yang lain terjadi, yaitu masalah osilasi, termasuk penambahan kabel, grounding, tetap saja tidak membuahkan hasil seperti teman-teman. Ya mungkin pasti ini besok saya akan mencari tone control yang biasa saya pakai, karena teman-teman untuk power mixer seperti ini sebenarnya ini adalah proyek yang ketiga kalinya. Yang 2 dulu pernah saya bikin, itu gak ada masalah, tidak ada kendala teman-teman. Tapi bedanya dengan yang sekarang, yang dulu itu saya menggunakan tone control yang merek primer itu, tipenya kalau tidak salah LF323 atau 232, saya lupa ya, pokok itu ya, itu langsung aman-aman saja. Jadi bedanya sekarang dengan yang sekarang ini hanya penggunaan masalah tone control gitu. Jadi ini bisa diperhatikan untuk teman-teman, tolong untuk perakitan power seperti ini diperhatikan pemilihan rangkaian-rangkaian yang akan digunakan.
Tetapi seandainya saya ini menggunakan amplifier kelas AB, pasti tidak akan terjadi masalah teman-teman. Kalau ini saya menggunakan kelas AB powernya, tidak ada masalah pastinya. Karena osilasi itu tidak akan terjadi pada power amplifier kelas AB. Karena osilasi itu intinya adalah gangguan frekuensi PWM. Seperti itu teman-teman. Jadi saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena saya juga belum paham ya, osilasi itu sebenarnya apa. Seperti itu. Cuma saya mencoba menerjemahkan sesuai dengan apa yang saya ketahui. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga ini menjadi manfaat ya untuk kita semua. Sebuah gangguan osilasi, gangguan osilasi pada power amplifier, pada amplifier kelas D. Seperti ini teman-teman bentuknya yang normal. Dan ini adalah bentuk frekuensi PWM yang sudah terosilasi, terjadi osilasi. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih untuk waktunya sudah menonton. Silakan untuk sahabat-sahabatku yang baru gabung di channel kita ini untuk memberikan dukungannya sehingga saya tetap semangat untuk memberikan video-video yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih.